Pada saat hari ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang semiotika Mamahea Niowalu atau menandu pengantin pada acara pesta pernikahan. Perlu kita tahu setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Seperti budaya dari pesta pernikahan, kematian, bahkan atraksi-atraksi yang membawa kebanggaan dari masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghasilkan keberagaman budaya. Bagi teman-teman kami yang tidak tahu apa itu Mamahea Niowalu atau menandu pengantin, di sini saya nampakkan gambarnya di mana si perempuan atau mempelai perempuan akan diangkat setelah pesta pernikahan atau acara adat pernikahan tersebut selesai. Kegiatan Mamahea Niowalu dilakukan setiap pesta pernikahan dengan doa penutup dan penyerahan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Orang tua mempelai perempuan memberikan nasihat dan meminta maaf, bahkan mengucapkan terima kasih dan menutup dengan doa berkat yang kemudian dibalas oleh pihak laki-laki dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan jeripaya membesarkan putrinya. Tradisi ini telah berlangsung sejak zaman nenek moyang, meskipun mengalami perubahan kecil pada warna baju, payung, dan kursi. Mamahea Niowalu tetap dilaksanakan kecuali pada kasus perzinahan atau kehamilan di luar nikah, kawin lari, atau pernikahan kedua. Dan jika Mamahea Niowalu tidak dilaksanakan, mempelai perempuan yang berhak dianggap melakukan perbuatan celah seperti hamil sebelum pernikahan atau kawin lari atau seorang janda. Keluarga mempelai laki-laki akan dikenakan denda berupa babi, emas, atau uang sesuai kesepakatan. Jadi sanksi ini sebenarnya bertujuan untuk menegur dan memperingatkan agar adat tidak diabaikan. Karena mengabaikan adat berarti mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Perlu kita tahu dulu bahwa Mamahea atau menandu dilakukan sebagai tanda kehormatan kepada mempelai perempuan yang dianggap seperti ratu dan sebagai penghargaan atau kesuciannya sebuah pernikahan. Ini juga menunjukkan bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara baik-baik. Jadi kan saya sudah menjelaskan tadi bahwa Mamahea Niowalu itu tidak dilakukan untuk semua orang yang menikah. Contohnya kalau orang itu hamil di luar nikah, pasti pernikahannya itu tidak dilaksanakan seperti Mamahea Niowalu. Dan itu adalah ciri khas yang sangat kental bagi suku Nias sampai sekarang. Setelah itu, ini juga menunjukkan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan baik-baik sesuai kesepakatan kedua pihak, dan setelah mempelai laki-laki menyelesaikan kewajibannya, hal ini dianggap sebagai penghormatan dan kesesuaian dengan prosedur adat dan keberagaman. Niowalu atau menandu pengantin adalah lambang kemuliaan bagi mempelai perempuan yang dihargai karena telah menjaga nama baiknya, nama baik keluarga selama masa gadis. Makanya di adat Nias itu anak perempuan itu sangat dijaga seperti menjaga sebuah berlian. Makanya nanti pas dia pernikahan ada istilah bobo itu mahar. Makanya terkenallah orang Nias itu kalau menikah itu maharnya gede-gede sampai 200 juta lah, 150. Jadi itu yang perlu kita tahu, bahwa Mamahea Niowalu itu suatu kebanggaan pribadi khusus untuk kaum wanita di Kepulauan Nias. Tradisi ini telah ada sejak dahulu sebagai penghargaan terhadap perempuan yang patut dihormati. Bagi masyarakat Nias, mempelai perempuan dianggap seperti ratu pada hari pernikahannya, yang menunjukkan tingginya nilai moral terkait kesucian dan kekudusan diri. Sekarang kita masuk pada pakaian adat yang dipakai di dalam pakaian adat
pernikahan. Jadi di sini saya sudah memunculkan gambar di mana di sini menunjukkan pakaian adat pernikahan orang Nias itu berciri khas pada warna merah, kuning, dan hitam, dan mempunyai beberapa perintilan seperti gelang, anting, kalung, dan mahkota, dan itu berwarna emas. Pakaian adat Nias untuk perempuan atau laki-laki memiliki makna simbolis yang mendalam yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan, kasta, dan status sosial masyarakat. Pakaian adat perempuan disebut dengan erebasieli, memiliki warna dasar emas atau kuning yang melambangkan kekayaan, kemuliaan, dan kesuksesan. Dan warna hitam pada pakaian ini melambangkan tanah air yang subur, ketabahan, dan kekuatan, sementara merah menggambarkan keberanian, keganasan, dan darah pada para pendekar Nias. Jadi motif pakaian ini seperti motif persegi panjang dan bunga kapas pada warna kuning, melambangkan ketenaran kekuasaan, kekayaan, kemakmuran, dan kebesaran. Motif segitiga itu dapat dilihat pada kepala, pada mahkota dan mahkota laki-laki dan mahkota perempuan. Motif segitiga pada warna merah melambangkan darah keberanian dan keterampilan. Pakaian adat laki-laki juga disebut dengan kata baru ulu, terbuat dari bahan kulit kayu atau blesyu, biasanya berwarna hitam atau coklat. Pakaian ini dihiasi dengan warna kuning yang melambangkan persaudaraan, kekayaan, dan kesuksesan. Merah yang melambangkan keberanian dan keganasan, serta hitam yang menggambarkan kekuatan dan kewaspadaan. Aksesoris pada pakaian adat perempuan meliputi ajakola atau gelang kuning seperti yang ada di gambar ini. Ada dua kanan kiri dipakai. Yang uniknya dengan berat mencapai 100 kg. Saro, dalinga atau anting logam seperti yang ada di gambar ini dipakai juga, dia kayak bentuk melengkung. Dan mahkota yang mempercantik penampilan seperti yang digambar ini. Baik, selanjutnya mahkota pada pakaian adat Nias baik untuk laki-laki maupun perempuan melambangkan kebesaran, kehormatan, dan kemuliaan. Sedangkan aksesoris pada pakaian adat laki-laki itu termasuk kalabubu atau kalung kuningan, dan semua elemen pakaian adat ini mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Nias yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan status sosial. Terus yang terakhir yaitu pada pernikahan adat Nias itu ada beberapa alat musik yang digunakan, yaitu seperti gong, gendang, dan canang. Canang itu seperti faritia, mungkin kurang nampak ya, tapi ini seperti itu. Gong itu yang ini, yang besar, dan ini gendang dan faritia, alat musik yang seperti gong tapi berbentukan lebih kecil dan mempunyai 2 biji gong. Saat mempelai perempuan diangkat, alat musik seperti gong, gendang, dan canang itu dibunyikan sebagai tanda bahwa mempelai perempuan meninggalkan kampung halamannya dan menuju rumah mempelai laki-laki. Bunyi alat musik ini menandakan perpisahan yang disertai sukacita dan penghormatan dari keluarga dan masyarakat. Bunyi alat musik ini mengikhlaskan kepergian mempelai perempuan. Alat musik ini juga menandakan acara yang sesuai dengan adat sebagai penghargaan dan tanda kemuliaan untuk mempelai perempuan. Demikian hasil presentasi saya. Jadi yang saya dapat simpulkan dari tema yang saya angkat ini bahwa Mama Hayania Walu ini mengandung makna semiotik, yaitu sebagai tanda kehormatan, tanda kemuliaan terhadap mempelai perempuan.
Hal ini dapat diwujudkan dengan kegiatan mengangkat mempelai perempuan dengan berpakaian adat yang khususnya digunakan pada acara-acara besar daerah. Payung yang digunakan juga seperti yang digambar awal ini, setiap pengantin yang diangkat diwajibkan untuk memakai payung. Memakai payung, dan yang payung itu harus berwarna merah. Kalau laki-laki itu saat laki-laki pergi ke rumah mempelai perempuan itu, laki-laki diwajibkan memakai payung tapi berwarna hitam. Itu melambangkan kegagahannya saat menghampiri seorang mempelai perempuan. Jadi payung tersebut, sekali lagi, jadi payung tersebut digunakan melambangkan tanda perlindungan dari suka dan duka. Kemudian bunyi gong, gendang, dan canang atau paharitia dilambangkan sebagai tanda sukacita walaupun harus berpisah. Pesan-pesan adat yang terkandung di dalam kegiatan ini adalah mengharapkan perlakuan yang pantas terhadap mempelai perempuan oleh mempelai pria. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.